Shalom warga kerajaan, di masa-masa seperti ini, keintiman dan takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mampu melewati badai. Mari bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan kejar kebenaran firman-Nya melalui program Christ of Victory 20 Minute Daily Devotion and Worship Session. Lewat program ini kami percaya iman Anda akan terbangun dan Anda akan menerima damai sejahtera dan anugerah-Nya yang tak terbatas ruang dan waktu. Warga kerajaan, selamat menikmati sukacita yang luar biasa dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Unto the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks. Shalom warga kerajaan, kasih Tuhan yang sempurna tidak pernah hilang dalam hidup kita dan selalu ada membuat kita bersuka cita setiap hari. Dan hari ini kita sama-sama ingin merenungkan firman Tuhan dengan tema pemulihan hubungan. Mari kita baca di dalam Ibrani 5 ayat pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jelas adalah pada waktu perjanjian lama mencatat, imam-imam datang kepada Tuhan untuk menyembelih korban, untuk penghapusan dosa. Dan itu berlanjut begitu rupa sampai dalam perjanjian yang baru, di mana Yesus Kristus ada lahir. Dan dia datang untuk menyerahkan dirinya sebagai korban, satu-satunya. Sebagai penebusan yang kudus, yang tidak bercacat, satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini kita bersyukur saudara, melalui Kristus kita mengalami pemulihan hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ada suatu konektivitas yang terjadi di mana manusia dengan Allah diperbaharui hubungannya melalui karya Kristus. Dia menyerahkan dirinya menjadi korban satu-satunya di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan seharusnya kita semua bersuka cita ketika Yesus disalib, mati, dan kebangkitannya memberikan tanda bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tapi akan hidup bersama dengan Tuhan. Hanya saudara, pemulihan hubungan itu jangan kita sikapi cuma hanya kepada Yesus Kristus yang menyerahkan diri dan kita datang kepada Tuhan. Tapi saudara dan saya harus menyikapi dan memberikan respon dengan hormat kepada Tuhan. Respon hormat apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus datang minta pengampunan atas dosa-dosa kita. Di dalam Roma 11 ayat 27 berkata, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Artinya penghapusan dosa itu ada melalui karya Kristus. Dan hari ini di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang terbatas, sangat baik untuk kita di rumah, suami, istri, dan anak-anak, untuk bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, membuat pemulihan. Sehingga pemulihan terjadi di keluarga, dan pemulihan terjadi juga kepada Kristus. Dan hidup kita yang telah dipulihkan, maka kita terjalin kembali dengan Tuhan. Ada pemulihan hubungan dengan Kristus. Tapi melalui kehidupan manusia satu dengan yang lain. Karena ada pesan Tuhan juga, saling mengampuni, saling menghormati, saling mengaku dosa. Dan hari ini saudara, di tengah-tengah kondisi saat ini sangat baik. Pemulihan yang terjadi antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, dan itu harus terjadi. Karena karya Tuhan tidak boleh diresponi dengan biasa. Tuhan telah memberikan nyawanya, Tuhan telah memberikan seluruh kehidupannya untuk ditebus menjadi korban yang kudus, menolong saudara dan saya. Dan jangan pernah sia-siakan itu. Biarkan kita harus merespon dengan baik kepada Tuhan. Bagaimana cara kita merespon? Mulai kita belajar untuk mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar berbagi, belajar memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Belajar memberikan respek yang baik kepada banyak orang. Karena Tuhan telah turun datang untuk saudara dan saya. Begitu luar biasanya karya Kristus dalam hidup kita. Kita harus mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tetapi untuk bisa mengalaminya, saudara juga pulih hubungan dengan diri sendiri. Bagaimana kita harus mengenali diri kita, mengampuni diri kita. Selanjutnya saudara bisa memahami orang lain dan mengampuni orang lain. Mengasihi orang lain, menghormati orang lain. Maka karya Tuhan yang sempurna itu, pemulihan hubungan akan terjadi. Baik kepada diri sendiri, kepada sesama kita, ataupun orang-orang yang ada sekeliling kita, orang-orang terdekat. Dan juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu terjadi, saudara menjadi orang yang paling merdeka di bumi ini. Jadi datang kepada Tuhan untuk minta ampun terlebih dahulu.
Karena Tuhan telah memberikan pengampunannya kepada kita. Yang dikatakan tadi di dalam surat Roma. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ada sebuah covenant yang Tuhan berikan buat kita. Tentang yaitu darahnya yang tercurah. Yang kita peringati setiap minggu. Melalui perjamuan kudus. Ada tubuhnya yang tercabik. Untuk memberkati saudara. Dan itu semua diberikan oleh Tuhan sebagai korban. Bagi saudara dan saya. Hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Minta pengampunan atas apa yang kita buat. Kekeliruan-kekeliruan. Dan makin kita dirumahkan, makin kita tinggal di rumah, makin kita menyadari banyak hal yang harus diperbaiki. Dari kehidupan kita yang sebelumnya kita sibuk terus bergerak. Sampai kita lupa melihat diri kita. Sampai kita lupa memahami diri kita. Sampai kita lupa mengintrospeksi perkataan kita, tindakan, sikap kita. Tapi dengan kondisi saat ini, sangat baik saudara. Untuk kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan keliru di hadapan Tuhan. Kita bisa selesaikan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus taat kepada perintahnya. Karena Tuhan telah memberikan pemulihan. Ada pemulihan hubungan yang Tuhan kerjakan. Kalau sudah dipulihkan, maka taatlah kepada perintahnya. Jangan lagi kita keluar daripada perintahnya, maka itu mendukakan Tuhan. Dan membuat kita bergeser daripada kasih karunia Tuhan. Membuat kita keluar daripada tatanan Tuhan. Atau keluar daripada tatanan warga kerajaan surga. Dan taatilah kepada perintahnya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 10 berkata, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Yesus sedang mengajarkan bahwa selain dia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Dia juga mengajarkan kepada kita, dia menuruti perintah Bapaknya. Untuk memberi contoh kepada kita bagaimana kita harus menuruti perintah Tuhan. Supaya kita menjadi satu kesatuan yang terjalin. Karena sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ada pemulihan hubungan yang terjadi. Maka kita pun dipulihkan. Dan kita dalam kehidupan ini kita bisa bergerak dan melangkah dengan kemerdekaan. Dengan hati yang bersuka cita, dengan penuh damai sejahtera. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Biarkan kita di dalam Kristus, yaitu dalam firman-Nya. Karena Kristus dalam Bapa dan Bapa dalam Kristus. Kita dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Pemulihan hubungan terjadi saudara. Dan bukan hanya itu, keluarga saudara dipulihkan. Suami istri, orang tua anak, ada pemulihan yang terjadi. Dan kita percaya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 17 berkata begini. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ada perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Tapi bukan saling menghujat, saling mencemooh, saling memberikan berita buruk, gosip dan sebagainya. Tapi justru hari ini kita terus belajar, kita saling mengasihi. Dan keadaan yang terjadi dalam COVID-19 kita melihat begitu banyak orang berbuat baik. Di tengah pandemi begitu banyak orang yang selama ini dengan kesibukannya lupa berbagi. Tapi hari ini kita melihat di seluruh dunia setiap orang dapat berbagi dengan luar biasa. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kasihlah seorang akan yang lain. Mungkin hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasihnya yang sempurna itu dalam hidup saudara dan saya. Maka seharusnya kita sebagai warga kerajaan yang telah menerima kasih Tuhan melakukan hal yang sama. Berbagi bagi banyak orang. Karena Tuhan telah mengajarkan kasihlah seorang akan yang lain. Kita mulai melihat itu satu persatu. Setiap orang berbagi, ada yang di pinggir jalan membagikan nasi bungkus, ada yang ke sekolah-sekolah, ada yang ke pemerintahan, ada banyak hal. Ke panti asuhan mereka saling berbagi. Bahkan saudara-saudara mereka yang tidak bisa makan, mereka berbagi. Ada sesuatu yang harus dikerjakan itu berbagi bersama-sama. Ketika keadaan terjadi, justru kita dilatih oleh Tuhan untuk saling berbagi. Why? Karena Tuhan telah berbagi kepada kita. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Dia memberikan segala sesuatunya, bahkan pemulihan, baik pikiran, roh saudara, jiwa saudara, dimerdekakan dalam Kristus. Dan yang terakhir, bahwa hidup kita itu harus berbuah bagi kerajaannya. Kalau kita sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kita harus berbuah bagi kerajaan.
agar setiap dari warga kerajaan itu menyatakan kasih Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kita bersyukur karena Kristus baik. Kita bersyukur karena Kristus sempurna. Kita bersyukur kasih-Nya penuh buat kita sekalian. Sehingga kalau kita datang kepada Kristus, menggambarkan bahwa Kristus adalah akar dan pohon yang baik. Kita adalah carangnya, rantingnya. Maka kalau yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan buah-buah Kristus melalui Roh Kudus nyata dalam hidup kita sekalian. Pemulihan hubungan yang pertama tadi, bahwa kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Yang kedua, taati perintahnya. Dan yang ketiga, kita harus berbuah bagi kerajaan. Karena kita telah ditolong oleh Tuhan. Dia telah memulihkan kita kepada Bapa di surga. Memulihkan kita kepada Kristus melalui darahnya, melalui tubuhnya yang tersalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi mari kita berbuah. Dan jangan khawatir ketika saudara dekat dengan Tuhan. Ketika saudara membaca firman-Nya, buah-buahnya pasti baik. Karena sumber kita baik. Karena pohon kita yaitu Yesus Kristus adalah baik. Dan ya, percayalah bahwa saudara dan saya akan terus menjadi saksi bagi kerajaan-Nya. Selama kondisi saat ini, tetaplah berbuah. Terutama bagi keluargamu, saudara-saudara sekitar kita. Berbagi kasih, mungkin berbagi hal sedikit kepada tetangga dan sebagainya. Nyatakan kasih Tuhan. Kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Karena Tuhan telah memulihkan hubungan kita. Respon kita dengan hormat. Berbagi kasih bagi banyak orang. Karena perintah Tuhan jelas tadi, kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang indah. Kami bersyukur untuk pemulihan yang terjadi. Dan hari ini yang berdoa Tuhan, setiap keluarga-keluarga atau warga kerajaan yang ada di rumah. Baik suami istri, pemulihan terjadi. Orang tua dengan anak, pemulihan terjadi. Bahkan orang ayah dan ibu dengan para mertua, pemulihan terjadi. Dengan tetangga-tetangga mereka, pemulihan terjadi. Karena engkau telah dipulihkan oleh Tuhan. Engkau dipulihkan, hubunganmu dipulihkan oleh karya Kristus. Melalui karya Kristus maka pemulihan terjadi antara hidupmu dengan Allah. Sempurna. Dan hari ini kiranya pemulihan itu terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah melingkupi kita sekalian. Haleluya. Amin. Izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan